Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi, puji Tuhan, kita berjumpa di hari Kamis ini. Dan ya hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu yang lebih lama dari lagu yang kemarin. Ya mungkin beberapa dari kita nggak tahu lagu ini, tapi biar lagu ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita di pagi hari ini. Haleluya. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita di hari Kamis ini. Mata kita tertuju kepada Tuhan, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini pertanyaan yang hari Rabu kemarin kita sama-sama renungkan ya. Hari Selasa kemarin. Gimana caranya kita bisa mengikuti kehendak kebenaran? Bagaimana caranya kita mengikuti keinginan roh? Ya, tentu caranya adalah dengan hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa maksudnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang rela untuk berdiam di dalam kita. Coba kita renungkan kalimat ini. Allah Roh Kudus, Dia adalah pribadi Allah yang Maha Kudus, mau tinggal di dalam hidup kita yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan kelemahan ini. Ketika kita mau memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya bahwa kita memberikan diri kita untuk menyelaraskan keinginan kita, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Menyelaraskan apa yang ada di dalam daging kita ini, kita selaraskan dengan kehendak Allah, Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun mungkin ada godaan datang, sekalipun mungkin keinginan daging berbicara dalam pikiran, dalam hati kita, tapi kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Kita tidak akan pernah bisa terlepas dari godaan keinginan daging. Keinginan daging akan terus ada. Tapi ketika kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka sekalipun kita digoda, kita akan memiliki kekuatan yang lebih untuk bertahan di tengah-tengah segala godaan atau penawaran yang diberikan oleh keinginan daging. Satu kali Yesus memberikan pernyataan yang luar biasa ketika Yesus ada di Taman Getsemani dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ya, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan, roh memang penurut, maksudnya roh itu mau melakukan apa yang baik. Roh itu mau melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi daging itu sangat lemah. Daging kita ini sangat lemah. Makanya Yesus berkata,
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Penting untuk kita sama-sama ketahui, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk membuat kita mencondongkan hati kita kepada Allah dan segala kerinduannya. Tidak ada cara lain selain daripada berjaga-jaga dan berdoa. Apa maksudnya berjaga-jaga? Kita harus melihat dengan cermat apa yang ada di depan kita. Jangan sembarangan mengambil tindakan. Berjaga-jagalah, jadikan firman Allah sebagai peraturan dalam hidup kita. Dan jadikan anugerah Allah sebagai dasar atau landasan kehidupan kita. Dan berdoalah kepada Allah. Makanya ketika seseorang memiliki kehidupan doa yang baik, tidak heran apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia hidup, harusnya berubah. Berubah secara ya berlahan-lahan, tapi pasti akan berubah. Karena ketika kita berdoa ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, suatu perubahan bagaimana dulunya kita mungkin lebih mengikuti keinginan daging, tapi karena kita membawa hidup kita untuk berdoa dan berjaga-jaga selalu, jangan heran kita melihat, oh dulu aku kalau dipancing seperti ini, yang muncul itu keinginan daging lebih kuat. Tapi sekarang kok aku bisa lebih mudah, lebih cepat untuk disadarkan bahwa enggak bisa seperti itu, harusnya seperti itu. Tidak ada cara lain. Dan bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh, yaitu dengan berjaga-jaga dan membangun kehidupan doa. Doa bukan berbicara berapa lama kita berdoa, tapi berbicara tentang kesungguhan kita berdoa dan betapa seberapa berkualitas waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan kejar durasinya, tapi kejar kesungguhannya. Karena seringkali yang kita ukur adalah berapa jam kita berdoa, berapa menit kita berdoa. Tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah seberapa sungguh kita berserah, seberapa sungguh kita menyadari dan percaya bahwa Allah ada bagi kita. Dan bagaimana kita membuka hidup kita untuk kita bisa dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saya berdoa supaya ini menjadi perenungan yang baik bagi kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan, hidup kita serahkan kepada Tuhan, sehingga rencananya terjadi di dalam kehidupan kita. Mari, bawa hidup kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Waspadalah, karena Tuhan berkata, karena lawanmu si iblis berjalan berkeliling untuk melihat waktu yang tepat untuk menyerang setiap kita. Tapi ketika kita berjaga-jaga dan kita membangun kehidupan doa, saya yakin dan percaya kita akan keluar lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan keluargaku, biarlah perenungan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah. Biarlah pagi hari ini kami boleh sekali lagi diingatkan. Sekali lagi Tuhan kami diingatkan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu. Supaya kami mau Tuhan untuk memberikan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin selama ini kami memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh keinginan-keinginan kedagingan kami. Namun biarlah hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami diingatkan supaya kami memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di hari Kamis ini, setiap kami menikmati sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.